Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kemarin pemirsa yang menjadi highlight dari market adalah IHSG yang ditutup di level 7.030 usai sentuh level terendah 1 bulan pada sesi pertama seiring rupiah juga yang melemah ke level terendah 6 bulan dan mendekati level terlemah 5 tahun. Ini akan kita bahas nanti mengenai rupiah yang anjlok ke 16.400-an per dolar Amerika Serikat. Dampaknya ke market akan seperti apa? Namun sebelumnya pemirsa kami ajak Anda untuk menyimak beberapa agenda ekonomi. Di antaranya dari Amerika Serikat ini ada pidato anggota FOMC Bostic. Kemudian agenda emiten dari dalam negeri pemirsa ada Soho RUPS, MMIX juga akan RUPS. Sebelum kita ke market domestik, ada baiknya kita lihat pemirsa seperti apa kondisi update dari pembukaan perdagangan di Bursa Asia pada pagi hari ini. Ada indeks-indeks utama kawasan regional, berikut ini ada Nikkei Jepang pemirsa terpantau menguat 1,55%, Straits Times Singapura juga menguat 0,69%, Kospi naik 2,18%, Hang Seng Hong Kong naik 1,34%. Kompak menguat pemirsa dari Bursa Asia. Ya, bagaimana kondisi market peluang dari indeks harga saham gabungan setelah kita lihat tadi pemirsa ya, Amerika Serikat membatasi kerugian pasca Trump menunda tarif ke Meksiko, ada win-win di sana. Kemudian juga pemirsa kita lihat untuk bursa Asia tadi kompak menguat. Nah, kita akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi, Selamat pagi, terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Pak William, kabar baik ya? kabar baik. Terima kasih. Pak William, kita lihat bursa Asia sudah berbalik arah lagi nih menjadi positif setelah kemarin banyak dari nilai tukar Asia termasuk rupiah yang melemah cukup dalam. Sejauh mana Anda melihat Trump effect ini mempengaruhi cukup besar ke nilai tukar kemudian juga khususnya pasar saham? Ya, kalau kita lihat memang hari ini regional kompak ya, menguat dari beberapa termasuk beberapa indeks yang lain. Walaupun kita juga tahu bahwa Dow Jones sebenarnya ada sedikit tekanan, namun cenderung relatif lebih stabil dan masih di atas 40.000. Jadi saya rasa kalau kita bicara efek kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah baru maupun pemerintah yang akan yang sudah menjabat seperti Trump saat ini pastinya memberikan sedikit efek temporary karena setelah itu akan mengalami titik kesetimbangan yang baru. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Trump mungkin salah satunya adalah uh, untuk menstabilkan apa yang dia lihat mungkin kurang stabil. Jadi dalam hal ini mungkin apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika tersebut lebih untuk melihat market akan bereaksi kemana, tidak serta-merta. Kita ambil contoh aja seperti penundaan yang ada di Meksiko. Tentu itu juga langkah yang setelah dia lihat reaksi, ada beberapa reaksi yang mungkin dia harus lakukan adjust. Jadi saya rasa itu yang saya lihat untuk kebijakan-kebijakan termasuk untuk dampaknya terhadap beberapa kawasan yang ada di Amerika, baik nanti untuk yang di luar negeri. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah fokus ke rupiah Pak William, ini kan kemarin di 16.400-an begitu ya, 16.469. Sebenarnya level ini adalah terendah 6 bulan terakhir, tetapi mendekati level terendah 5 tahun terakhir di 16.486. Antisipasi dari dampak negatif nilai tukar rupiah terhadap pasar domestik itu seperti apa? Adakah mungkin kaitannya dengan outflow asing lagi yang kemungkinan akan meningkat dengan adanya aksi proteksionis dari Presiden Amerika yang baru, seperti apa Pak William? Sebenarnya kalau melihat kondisi rentang pergerakan rupiah dari akhir tahun hingga sekarang sebenarnya masih relatively cukup stabil ya, karena kita tahu memang rupiah sudah mulai bergerak di angka sekitar 15 lebih hingga ke 16 lebih, ya, bahkan mungkin 16.500-an. Itu sepertinya juga mengadopsi daripada USD Index sendiri yang memang biasanya bergerak di angka di bawah 100, sekarang udah di atas 100. Jadi saya rasa untuk pergerakan ini dari tahun ke tahun mungkin cukup relatively ada kenaikan yang cukup stabil. Walaupun memang diharapkan nilai tukar bisa cukup istilahnya cukup bagus untuk nilai tukar rupiah.
Dalam artian mungkin tidak terlalu tinggi di atas level 6.500. Namun kalau melihat daripada kondisi kebijakan yang saling dilakukan oleh setiap negara untuk bisa menyelamatkan kondisi perekonomian masing-masing, saya rasa memang justru kenaikan ini sifatnya lebih wajar ya, hanya mungkin bagaimana kita menyikapi dari sisi perekonomian ataupun kebijakan-kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Menurut Pak William, Anda sebagai pelaku apa ya, pelaku pasar begitu ya, seperti apa sih sebenarnya harapan dari Pak William dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia atau domestik untuk menghalau sentimen negatif dari eksternal yang memang masih banyak ketidakpastian juga? Ya, ketidakpastian itu masih terus berlanjut dan kita lihat mungkin salah satu yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia sendiri sudah menahan atau bahkan menurunkan suku bunga. Itu salah satu mungkin kebijakan moneter yang sudah sangat dipertimbangkan oleh BI. Dan kita juga melihat antisipasi terhadap hal-hal lain yang mungkin berpengaruh terhadap ekonomi seperti mungkin laju inflasi, bahkan sekarang mungkin kita lebih cenderung deflasi yang harus lebih ditingkatkan untuk dari sisi konsumsi dan lain-lain. Tentu itu juga perlu diperhatikan dalam artian kita melihat bahwa kondisi perekonomian sekarang yang terjadi ini tetap perlu dijaga dengan mungkin tetap dan kita bisa mempertahankan sisi kestabilan perekonomian yang itu juga banyak terlihat dari data-data terlansir seperti kemarin di inflasi atau mungkin di cadangan devisa yang mungkin masih cukup terjaga dengan baik. Jadi saya rasa itu yang sekarang harus kita lakukan. Dalam hal ini mungkin lebih sifatnya lebih defensif aja ya, jadi tidak terlalu agresif. Namun sisi perekonomiannya tidak terlalu melambat, tapi tetap berjalan. Tapi Anda melihat peluang dari perekonomian Indonesia saat ini memang masih on the track ya? Ya, kalau melihat dari kondisi seharusnya dan sewajarnya, apalagi kita lihat dari laporan kinerja-kinerja emiten yang dilansir secara full year satu demi satu yang sudah mulai terjadi, harusnya masih memperlihatkan perekonomian cukup stabil. Masih cukup stabil. Baik, dengan indeks harga saham gabungan di 7.030, kemudian rupiah saat ini di kisaran 16.400. Apa saran dari Pak William, apa yang harus dilakukan oleh investor pasar modal, mungkin khususnya bagi yang retail untuk saat ini? Ya, kalau kita melihat dari sisi perekonomian yang masih cukup stabil dan momentumnya banyak, mungkin dengan pergolakan ini juga baik investor retail maupun kita bicara untuk trader, sepertinya momentumnya banyak yang bisa dimanfaatkan, apalagi kalau terjadi tekanan-tekanan di saham-saham yang memiliki market kapitalisasi besar. Dan kondisi rebound yang hari ini mungkin bisa terlihat ada kecenderungan terjadi technical rebound, tentu juga bisa dimanfaatkan karena kita tahu kemarin tekanan yang terjadi sepanjang hari di sisi sesi perdagangan terakhir ada sedikit lonjakan atau kenaikan untuk balik lagi sehingga minusnya tidak terlalu dalam. Jadi saya rasa itu yang bisa dan perlu diperhatikan oleh para investor. Ada peluang rebound jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan setelah kemarin di 7.000, posisi di ya 7.030-an ya, turun 1,11%. Peluang hari ini seperti apa? Tadi kan ada informasi dari Trump yang kembali menunda tarif ke Meksiko dan itu disambut positif oleh bursa Amerika meskipun masih melemah tetapi memangkas kerugian, dan Asia tadi pagi kita simak Pak William pembukaan pagi hari ini tuh kompak masih di teritori positif. Nah, bagaimana peluang dari IHSG di pre-opening saat ini saya lihat sih sudah hijau di 7.051 atau naik 0,3%. Analisis lebih jauh untuk peluang IHSG jangka pendek seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat kondisi sebenarnya masih ada potensi untuk mengalami technical rebound. At least IHSG akan mencoba tes di level terdekatnya di 7.123. Jadi apakah itu akan ditembus bahkan bisa bertahan tutup di atasnya, baru dia akan kembali melanjutkan rebound. Namun kalau selama itu masih di bawah level tersebut, mungkin masih akan lebih ke arah konsolidasi dan sifatnya masih technical rebound. Sifatnya masih technical rebound ya. Jadi ketika technical rebound, hal apa yang harus dilakukan oleh para investor khususnya trader, Pak William? Kalau kita bicara trader, mungkin momentum sangat banyak yang bisa dimanfaatkan ya. Kita tahu untuk beberapa saham juga kemarin mengalami tekanan di akhir sesi balik naik. Jadi benar-benar bisa banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita bicara technical rebound mungkin untuk trader
bisa mulai mengambil posisi untuk jual kalau seandainya mereka kemarin sudah beli. Kalau saat ini kalau kita bicara untuk lebih ke arah investor yang medium, mid to long, itu sepertinya justru momentum ini betul-betul momentum yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi beli, paling tidak untuk mulai mengumpulkan barang yang kita lihat dengan kondisi kestabilan perekonomian hingga mungkin di pertengahan tahun masih cukup menarik untuk Baik, dilakukan. angin segar untuk yang mau investasi medium to long ini, momen yang tepat untuk melakukan cicil beli, Pak William ya? Kurang lebih seperti itu. Nanti rekomendasinya seperti apa usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Market Pass. Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Market Pass, kita masih mengulas sejumlah sentimen khususnya nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar modal. Bersama dengan Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, jadi kalau berbicara mengenai rupiah yang 16.400, Anda melihat ini dinamika yang cukup wajar ketika ada sentimen dari global. Tapi Anda melihat rupiah cenderung akan stabil ke depannya, seperti itu Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dengan kestabilan mungkin di angka sekitar 15.900 hingga ke 16.300 harusnya untuk pergerakan rupiah akan berada di kisaran itu. Baik, dan Anda tadi optimis bahwa ini adalah momen tepat untuk melakukan aksi akumulasi beli kembali untuk investasi medium to long. Nah, sektor-sektor apa, saham seperti apa yang Pak William sarankan untuk kita berinvestasi atau kita cicil beli medium to long saat ini? Sebenarnya bisa kita lihat banyak, salah satunya mungkin di finance, terutama perbankan ya, di mana yang sudah mengalami tekanan cukup jauh. Dalam hal ini mungkin kita bisa lihat seperti BRI, BCA, BNI, itu juga masih cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi beli. Mungkin kita, Sedangkan, sorry, silahkan Pak, disedangkan? sedangkan di sektor lain mungkin kita bisa lihat mungkin di sektor properti yang memang secara jangka menengah itu masih cukup menarik, apalagi kita tahu bahwa kondisi dari sektor properti sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Jadi saya rasa dua sektor itu ditambah lagi mungkin di sektor consumer good di mana sebentar lagi kita akan jelang puasa dan lebaran mungkin akan cukup menarik untuk melihat laporan kinerja daripada mereka. Terakhir kita sempat talk show Pak, jelang akhir tahun 2024 Bapak bilang properti dan sekarang masih konsisten ya untuk tahun 2025 properti masih menarik. Kita mungkin bahas dari properti. Properti ini apa yang men-trigger sehingga Pak William melihat bahwa properti di tahun 2025 layak untuk kita beli sebagai portofolio investasi medium to long? Karena kita lihat dari sisi properti, apalagi kalau kita lihat di sektor real, sektor-sektor properti itu tidak berhenti untuk membangun. Dalam hal ini pengembangan-pengembangan mereka untuk kawasan-kawasan itu masih cukup banyak, walaupun di sisi lain mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang yang dilalui oleh properti seperti untuk high-rise building. Namun kalau untuk residensial saya rasa masih cukup menarik, apalagi dari sisi properti ini banyak sekali yang bisa dipakai untuk mempertahankan, dalam artian properti ini banyak sekali yang memiliki recurring income yang cukup besar, di mana kita tahu recurring income itu juga berasal dari beberapa sisi, seperti mereka yang memiliki mall-mall yang cukup besar, itu tentu juga akan sangat mendukung untuk laporan kinerja mereka. Jadi secara prospek, kalau kita lihat properti, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, sebenarnya masih cukup menarik. Properti, kemudian consumer good. Oke, kita di properti terlebih dahulu. Saham-saham dari sektor properti mungkin satu atau dua Pak William yang menurut Anda layak untuk dicermati ini saham-saham yang bagaimana? Properti mungkin di salah satu yang kita bisa lihat untuk Pakuwon. Pakuan. Apalagi Pakuwon ini memiliki recurring income cukup besar. Jadi saya rasa mungkin dengan sustainabilitas Pakuwon yang cukup oke, masih cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi beli, apalagi Pakuwon sudah mengalami tekanan yang cukup dalam dari angka sekitar 520-an hingga sekarang di angka 380-an. Mungkin sedikit banyak akan tes ke angka sekitar 376 yang paling tidak itu sudah menjadi bottom yang bisa dilakukan investasi untuk Pakuwon itu sekarang. Kalau saat ini di 382 Pak William, strategi yang tepat di Pakuwon sebaiknya bagaimana? Untuk trader mungkin saat ini bisa melihat support di angka 376. Namun kalau untuk kita bicara untuk investor yang lebih mid to long, saat ini justru saat untuk melakukan akumulasi beli, paling tidak untuk range atau capital gain yang kira-kira berpotensi untuk didapat di angka sekitar 380
380 sekarang ini 382 hingga ke angka 520. Dalam 3 bulan terakhir ini Pakuan kan turun hampir 20% Pak William. Ada tidak level-level yang mungkin akan menjadi level konfirmasi bahwa tren dari Pakuan ini makin menarik ketika menyentuh misalnya level-level tertentu Pak William, atau bagaimana? Misalnya 400 yang tertinggi 1 minggu terakhir mungkin, atau di atas itu? Justru dalam melakukan investasi mungkin akan agak sedikit berbeda untuk setiap investor ya. Sedangkan kalau dari sisi saya melihatnya kondisi dari Pakuan saat ini di angka sekitar 380, 380, mungkin hingga di 386 itu masih cukup menarik. Asal untuk support kuatnya di 376 tidak dijebol ke bawah. Baik. Jadi saya rasa level-level ini sudah cukup menarik, apalagi kalau untuk investor-investor yang medium to long. Baik, selain Pakuan mungkin ada rekomendasi lagi dari properti Pak William? Selain Pakuan mungkin kita bisa melihat Summarecon dan Alam Sutra, karena kita tahu Summarecon juga biasanya bergerak di rentang sekitar 500-600, sekarang masih di angka sekitar 400-an. Sedangkan Alam Sutra mungkin lebih ke long term, karena kita tahu Alam Sutra ini juga sudah mengalami tekanan yang cukup panjang dan lama. Angka sekarang di angka sekitar 138, 139 masih cukup menarik untuk dilakukan operasi. 138 sampai 139 masih menarik untuk SMRA? Sorry, untuk Alam Sutra itu. Oh, Alam Sutra. Asri ya Pak ya? Ya, betul. Asri di posisi berapa Pak? Di 138 hingga 139 masih cukup menarik untuk Berarti dilakukan operasi. posisi current price 139 saat ini Pak William? Ya, Baik, 3 bulan turun 36%, hampir 37%. Bagaimana analisis Anda untuk Asri? justru karena mengalami penurunan yang cukup dalam dan kita tahu cukup lama, sebenarnya Alam Sutra ini masih cukup menarik, walaupun mungkin secara fundamental orang akan melihat hutangnya masih cukup banyak dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat properti dengan land bank Alam Sutra yang masih cukup besar, ditambah lagi mungkin recurrent income yang akan mendukung laporan kinerja secara full year, jadi saya rasa itu masih akan menjadi daya tarik tersendiri untuk Alam Sutra. Baik, itu dia ya analisis untuk sektor yang menurut Pak William menarik. Ada banking, tapi banking sudah sering kita ulas. Kita ke properti tadi, di mana Pak William menyoroti ada Pakuwon di sana dan juga ada Asri atau Alam Sutra ya Pak William. Ya. Ada tadi bilang untuk menjelang bulan Ramadan juga menarik mencermati consumer good. Tapi sebelum kita ulas, kita akan update posisi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan memang menguat seperti pre-opening dan tampaknya membayar pelemahan yang terjadi kemarin 1%, saat ini naik 1% di 7.100, mencoba ke level psikologis lagi di 7.100 dengan nilai tukar rupiah pemirsa terhadap dolar Amerika Serikat saat ini mengalami penguatan 0,33% di 16.374. Dan mungkin kita lihat juga bersama deretan saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan. Seluruh sektor yang bergerak pada pagi hari ini hijau, ada di kolom paling kanan pemirsa, di mana penguatan dipimpin oleh sektor-sektor seperti basic industry, kemudian kesehatan, teknologi, energi, properti, kemudian ada infrastruktur di sana ya. Dan keuangan justru di posisi paling terakhir untuk pagi hari ini, meskipun ya juga tetap hijau. Sementara dari pergerakan sektoral ada TPIA yang kembali melambung 10% di 8.250. Anak usahanya PANI, maksud kami koreksi pemirsa ya, ini TPIA dan PANI adalah dua emiten yang entitasnya berbeda. PANI menguat 6%, GoTo naik 1%, AMMN naik hampir 2%. Nah ini baru anak usaha PANI. CBDK naik 4,36%. Dan beberapa saham lain termasuk brand pemirsa. Losersnya ada KOKA, kemudian FWCT, MPPA, Laba, SMGA, dan beberapa saham lainnya pemirsa, di mana posisi-posisi ini tentunya masih akan terus mengalami perubahan seiring pergerakan dari perdagangan sesi pertama yang baru dimulai. Pak William, consumer good kita lanjutkan, meskipun memang kita lihat di posisi saat ini di tengah penguatan IHSG 1%, consumer good belum tampak di top gainers maupun juga top losers. Tapi semenarik apa consumer good untuk investasi medium to long atau paling tidak menyambut Lebaran saat ini? Untuk yang paling dekat mungkin consumer good kita bisa melihat untuk jelang Lebaran. Namun kalau kita melihat memang consumer good ini beberapa contoh seperti Unilever itu sudah mengalami penurunan cukup dalam dan cukup lama.
Jadi saat ini mungkin lebih ke arah betul-betul long term kalau kita bicara Unilever. Saat yang paling dekat mungkin yang masih terlihat pergerakannya itu cukup aktif, itu kita bisa melihat mungkin di Indofood sama ICBP, itu consumer good yang menarik untuk kita lakukan akumulasi beli. Sedangkan kalau untuk Unilever mungkin lebih ke arah betul-betul long term, karena kita tahu penurunan yang terjadi hingga ke level 1.500-an, 1.600-an. Sebenarnya menarik untuk Unilever, hanya saja mungkin lebih betul-betul untuk long term. Butuh long term kalau berbicara Unilever menarik, tapi kalau mau investasi medium to long, pilihan di consumer good adalah ya itu Unilever. Tetapi kalau untuk memanfaatkan momentum menyambut bulan Ramadan, sebaiknya di Indofood dan juga ICBP ya, Pak William. Kurang lebih seperti itu. Ada target mungkin untuk maksud saya adalah ICBP dan INDF? Kalau kita lihat untuk ICBP mungkin sekarang masih di kisaran sekitar 11 ribuan, 11.400-an. Saat ini memang levelnya masih cukup menarik, apalagi kalau terjadi tekanan di ICBP. Namun kalau untuk kita bicara medium to long, kita lihat apakah dia berhasil tembus di angka sekitar 11.900 atau 12.000. Itu untuk ICBP. Sedangkan kalau untuk kita bicara Indofood, mungkin kita bisa melihat tentang level pergerakannya di kisaran sekitar 7.550 hingga ke level resisten yang terdekat terlihat di angka sekitar 8.025. Jadi saya rasa 8.025. itu yang terlihat di pergerakan daripada Indofood. Baik, cermati saham-saham yang sudah turun banyak pemirsa bisa diakumulasi beli seperti perbankan, kemudian properti, mungkin ada Pakuan di sana, ada Asri, kemudian kalau berbicara mengenai consumer good, cermati Indofood dan juga ICBP. Kalau ingin long term, Unilever juga menarik. Ada tips tambahan lainnya tidak, Pak William, sebelum kita akhiri? Ya saya rasa kalau kita melihat dari kondisi pergerakan ISG, justru saat ini janganlah kita malah menjauhi, justru ini momentum yang menarik untuk kita lakukan akumulasi beli saat-saat ini. Karena dalam 1 tahun belum tentu akan terjadi rentang pergerakan yang cukup lebar dan tekanan yang cukup dalam. Jadi saya rasa itu yang perlu dipahami dan dicermati oleh para investor. Baik, ini peluang untuk kembali melakukan akumulasi beli mendapatkan harga diskon di emiten-emiten yang memang layak dicermati Pak William ya. Pak Ya, William, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali Pak. Selamat pagi. selamat pagi, terima kasih. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.